kalau misalnya sinetron, itu tuh kita sering banget misalnya di callingnya pagi nih. Jadi udah kebentuk culture-nya kayak, oh ya udah gue belum take, jadi udah nanti aja. Jadi mungkin jadinya kalau soal waktu jadi agak lebih ngaret. Kalian kan punya 2 anak nih ya, Bible lucu banget ya. Apakah ada rencana untuk masuk ke dalam brand anak-anak juga? Ya udah bilang aja, tadinya iya. Tadinya. Dan masih, kalau masih possible ya pengen. Gue waktu itu maksudnya developnya udah lama Kak, dari sebelum dari habis nikah, hamil Bible, hamil Zevanya, tapi karena buat baby kita belum pede lah. Maksudnya kan kalau bayi kan lebih sensitif kulitnya dan lain-lain. Jadi bahannya beda banget. Iya, jadi belum. Tapi one day mungkin mau ya pasti. Amin, ya. Ada nggak satu kritikan kepada kalian, terutama banyak artis ya, kan anaknya udah kecil, dari bayi udah langsung masuk ke social media, bahkan ada account masing-masing kayak begitu. Pasti ada kritikan yang bilang, kok kalian tuh mengekspos anak terlalu awal di social media, bahaya dan ada menyalahgunakan hak anak, privasi anak. Gimana respons Anda terhadap hal ini ya? Kamu dulu apa dulu? Aku. Kalau menurutku enggak sih, asal nggak too much ya, nggak tiap saat itu harus dikontenin atau tiap saat itu kayak ini. Ntar misalkan momen udah ulang lagi harus dibikinin gimmick gitu buat dapetin viewers, dapetin likes dari situ sih. Enggak. Kita lebih pengen nanti biar kita bikinin Instagram dari kecil, biar nanti dia udah gede ya memori dia banyak, karena kayak pengalaman kita tuh dari keluarga yang maksudnya aku tuh mungkin cari foto kecilku cuma ada beberapa doang, video aja nggak ada mungkin. Jadi aku pengen ya create momen aja, maksudnya biar Bible nanti sama Zevanya kalau udah gede bisa ngeliat bener-bener pertumbuhan dia dari kecil. Ya tujuannya itu aja, ya kayak YouTube-nya juga, biar maksudnya kalau pengen lihat kecil dulu kayak apa sih, oh gue emang pernah kayak gini ya, emang iya ya. Ya jadi kayak semacam folder buat mereka aja. Iya sama sih, aku kalau pas kecil udah ada sosmed kayak sekarang juga pasti aku request, pasti aku bakal minta mami aku untuk harus posting, jadi aku bisa lihat. Sekarang udah jadi lebih gampang gitu loh kan, kalau dulu harus pakai foto album tuh aku fotonya udah pada lengket gitu loh, aku udah nggak bisa lihat. Iya udah kuning, udah kalau dipretelin dikit langsung hilang mukanya. Justru mungkin malah kasihan kalau mereka someday gede tahu dulu kecil mereka nggak punya kenangan masa lalunya gitu. Iya, tapi ya balik lagi ke parenting masing-masing, maunya kayak gimana. Kalau aku tipikal yang maunya tuh mereka harus ada jadi aku bikin vlog atau apa itu segala macamnya tuh buat kayak jadi kenangan gitu loh. Tapi memang muter terus. Tapi memang kalian konten kan kali itu tuh YouTube tuh memang kekeluargaan. Iya. Makin sebenarnya awalnya enggak, tapi ya karena kita udah punya anak. Iya, journey kan berdua sebetulnya sendiri ketemu menikah. Tadi itu punya sendiri, aku punya sendiri, terus udah gitu akhirnya subscribernya banyak kan aku, jadi kita jadiin itu aja. Iya, maksudnya yang punya value. Tapi anak-anak kan sudah terima brand endorsement sekarang? Kayaknya ada ya. Bareng sama aku sih ya. Tapi yang bareng. Kita nggak yang... Nggak, saya brand lain, bukan brand perusahaan kalian loh. Bukan. Ada, cuma mungkin... Tapi jarang-jarang. Juga untuk nolakin ya, cuma karena kadang SOW-nya tuh terlalu ngeberatin di anak-anak kita kayak kita lihat juga itu sih Kak. Kayak wah nggak nih, kasihan dia capek nanti atau dia sih yang lebih nggak boleh-bolehin kayak misalnya aku dapat dari manajerku, Val ada kerjaan ini tapi kamu bareng Bible atau kamu bareng Bible Zevanya semuanya. Terus aku tanya dia dulu gimana, terus karena kan kita udah ngerasain syuting kayak gimana capeknya, jadi kayak nggak usah deh, kasihan nanti aja. Tapi kalau misalnya cuma yang konten di rumah yang cuma kayak 15-30 menit maksimal itu juga cuma kayak sambil colong-colongan itu kita masih oke. Tapi itu kita pun tahu jarang. kan, kita yang gede aja mungkin jalanin itu capek, anak kecil kan belum bisa ngomong, belum bisa ngutarain kalau mereka nih capek sebenarnya gitu loh. Iya. Walaupun anak-anakku narsis semua sih Kak. Super kalau ditanya ikutin siapa itu? Aku pemalu banget. Gitu. Ini satu hal mungkin sensitif, tapi saya harus tanya ya. Nama anak kalian kan udah Bible, udah jelas banget, namanya Kristiani banget ya. Terus kalian juga kalian punya Instagram, semua social media kan sudah terang-terangan bahwa kalian punya agama apa segala macam begini. Tapi kita kan tinggal di Indonesia. Kebanyakan majority adalah bukan orang agama Kristen gitu loh. Saya pernah bicara sama beberapa teman yang selebriti, artis juga. Mereka tuh sangat takut tentang hal agama ini gitu loh. Nggak berani terbuka-bukaan. Atau juga mereka pernah bilang, kalau saya post tentang hal-hal yang Kristen, nanti di followers langsung drop. Kalau udah mau tentang halnya dia punya bisnisnya, dia model artis, naik lagi begitu loh. Kalian mengalami nggak sih hal demikian? Enggak. Kenapa? Karena dari awal banget sebelum jadi artis, mungkin followers aku yang awal-awal atau fans aku yang awal-awal tuh mereka udah lihat postingan aku tuh selalu begitu. Jadi
bukan buat nge-branding diri atau apa, cuma ya just being me aja gitu. Jadi mereka udah menerima aku kalau aku emang kayak begitu gitu. Jadi bahkan semuanya juga maksudnya kayak, tapi aku di sinetron pakai jilbab loh Kak. Iya kan, di sinetron pakai jilbab. Jadi maksud aku kayak kita ya udah hidup sama agama kita masing-masing, tapi toleransinya itu tetap jalan. Terus ya udah, maksudnya fokus sama agama masing-masing aja. Jadi kalau misalnya aku tuh pengennya kita kan nggak saling mengganggu. iya, justru aku tuh maksudnya pengen karena aku benar-benar sadar banget, karena kan maksudnya hidup aku tuh banyak request gitu loh sama Tuhan. Kayak misalnya aku pengen sesuatu, aku tuh minta terus, minta terus, walaupun dijawabnya bisa 10 tahun kemudian, bisa langsung, bisa butuh waktu, tapi tuh Tuhan selalu jawab. Jadi menurut aku tuh hidup aku ya benar-benar cuma karena Tuhan yang kasih terus, Tuhan yang berkatin terus gitu. Jadi karena semua yang kita punya bukan punya kita, tapi punya Tuhan, jadi masa kita mau kayak ngambil, nggak mau disembunyiin. Kamu nggak mau kasih glory kepada Tuhan. Iya, maksudnya semua kemuliaan cuma buat Tuhan. Jadi aku nggak mau, even kayak posting atau apapun juga aku tuh bakalan mikir kayak, kalau gue lagi posting kayak gini, apakah gue mencoba membranding diri gue sebagai anak Tuhan atau emang mau memuliakan nama Tuhan? Itu juga jadi struggling dulu di otak nih, jangan sampai punya motivasi yang salah. Tapi kalau emang tujuannya buat kesaksian, tujuannya buat nama Tuhan dimuliakan, ya udah aku posting. Kalau enggak ya udah aku nggak bakalan posting yang kayak gitu. Lebih ke ya merem sih ya, kita tahu kita hidup bener-bener karena grace dari Tuhan juga ya, nggak mencoba untuk jadi kayak takut misalkan hilang kita udah kebiasaan kayak dapat misal awards ya, thank God pasti yang ngasih Tuhan Yesus, kita udah dapat di atas panggung, di atas stage ya kita harus berani aja, nggak ada masalah juga. Dan bahkan justru fans-fans kita juga semuanya jadi toleransi ke kita juga, mereka juga ada apa-apa, God bless you ya Kak, kayak gitu-gitu loh ini mereka, karena kita juga selalu kayak gitu ke mereka, jadi kita seneng banget kalau mereka juga justru kayak gitu ke kita. Fanbase kita kebanyakan muslim kan, ya pasti. Dan maksudnya yang berhijab semua juga. Iya, cuma tapi mereka tetap sayang sama kita kayak kita juga sayang sama mereka. Jadi ya udah. Tapi memang ada obsesi di dunia di negara kita itu tentang orang terkenal dengan agama. Yang di luar negeri, kalau di Amerika nggak ada loh, nggak ada peduli agama apa gitu. Indonesia pasti ada tulisan, misalnya saya ngecek Kito agama apa, Vela agama apa. Iya, ada pasti ya cari ini ya. Benar kan? Iya. Kayak penting banget gitu loh. Iya, banyak yang masih suka kayak begitu. Nah, sekalian sebagai seseorang yang sangat openly ya bilang tentang Tuhan Yesus itu, ada satu rasa itu nggak sih, pressure bahwa nanti orang kalau saya salah dikit ngomong, salah apa ngomong, nanti langsung kritikinnya, Tuhan kayak begitu, ada nggak sih? Banyak. Pasti kan? Pasti. Terus kan kita juga mikir ya, kayak kalau udah kayak gitu, ya nggak mau bikin malu nama Tuhan juga. Jadi kita gimana? Jadi susah. Iya, makanya tapi setiap kali kayak gitu tuh, makanya setiap kali kita apalagi kalau kita lagi live atau lagi ngapain aja tuh, kita selalu doa juga Kak. Mungkin orang mikirnya lu doa mulu, tapi semua orang yang kerja bareng kita pasti tahu. Bahkan semua yang sinetron bareng aku tuh, mereka bahkan dari aku masih SMP aja tuh semua orang manggil aku pendeta karena aku tuh bisa negur orang pakai firman Tuhan terus gitu loh Kak. Tapi maksudnya kayak soalnya udah ada di mulut nih, di ujung gue udah harus nyampein, mau lo denger atau enggak yang penting gue udah ngomong gitu. Bahkan pun kalau ada orang yang nanya-nanya, aku tetap ada tanpa sadar tuh ada firman Tuhan yang selalu aku sampein gitu loh. Tapi aku kayak gue bukan mau ngedoktrin atau mau apa, bukan, emang udah ngomong aja gitu. Jadi ya kalau misalnya kayak itu pasti kita minta Tuhan, si Tuhan minta hikmat supaya apa yang keluar dari mulut kita ya semuanya dari tuntunan Roh Kudus, jangan sampai ngerugiin orang lain atau nyakitin orang lain atau bikin jadi bumerang buat diri kita sendiri juga. Jadi kayak ya udah, kadang kan kalau ngomong nggak pakai dipikir ya Kak, jadi pasti. kayak ya udah aja, ya udah ngomong tuh aku nggak bisa direm, ya tuh kayak gini. Iya, karena kalau ngobrol sama aku pasti kayak Feli. Oke, Vito, hal apa sih yang paling kamu paling annoying tentang Feli? Nggak ada, cuma satu kata. Apa? Banyak. Parah lo, nggak ada tapi katanya banyak, bener-bener. Enggak lah, ya kita udah 10 tahun bareng ya, dari awal ketemu ya mungkin jeda ya seminggu jaim, 2 minggu pak begitu pacaran tuh, setelah 3 bulan kenal pacaran, wah udah kelihatan aslinya. Cuma ya udah sampai sekarang dia baik-baik aja, aman sih ternyata dia. Kalau Feli apa yang annoying apa buat itu? Kalau menurut Feli tuh Feli sama Hita emang saling melengkapi banget. Kak Feli tuh orangnya gitu. Kalau dia tuh anaknya lebih tone down, lebih yang kayak kalem. Tapi kalau isengnya dia lebih iseng, lebih jahil parah. Dia lebih childish banget. Bahkan dulu Kak, waktu aku udah pacaran 6 tahun ya.
Pacaran berapa tahun sih aku sama kamu? 6 tahun kali. Pas 6 tahun, aku bilang sama dia kan, "Kok gue gak dinikah-nikahin ya?" gitu. Terus dia ngomong kayak, "Ya aku tuh masih childish," kata dia gitu, "aku masih kekanak-kanakan." Terus aku bilang, "Emang kalau misalnya udah nikah, nanti aku harus berubah gitu jadi yang pendiam, terus kamu harus berubah jadi yang kayak berwibawa banget." Kita tuh pacaran proses saling mengenal. Gue udah kenal lo kayak gini, lo udah kenal gue kayak gini, jadi udah gak ada yang harus dirubah gitu. Ngapain pacaran kalau misalnya nanti tiba-tiba berubah gitu ya. Terus dia gitu, ya udah jadi sampai sekarang masih gitu. iya Kak, masih banget. Masih childish ya? Masih banget. Childishan kamu daripada aku tahu. Yalah terlihat dari mainan-mainanku kan. Wah parah Kak, dia main mulu. Jadi kalau kalian punya 2 anak ini, pasti kedepannya kalian pengen anak kalian tetap jadi Kristen dong? Iya dong, amin. Bener kan? Iya dong. Jadi nggak ada namanya kan hari dunia kan bisa bilang toleransi, yang penting cocok, yang penting cocok. Itu no. No. Enggak sih. Kalau buat aku maksudnya kalau udah sampai nanti mereka udah berkeluarga, mereka masih bayi. Jadi bisa udah berkeluarga ya maunya ya sama-sama apa namanya Seiman. anak Tuhan seiman gitu. Oke. Apakah Tuhan pernah mengecewakan kamu, jujur? Apa mengecewakan? Pernah nggak ya? Kayaknya enggak ya. Kalau aku sih enggak ya, tapi kalau Rasanya enggak. sad sedih-sedih gitu mah ada, tapi maksudnya Tapi nggak pernah selalu kayak balikin ini semua gara-gara Tuhan nih. iya Gua jadi kayak justru gitu, selalu kayak mikirnya kalau Tuhan even izinin waktu kayak ada anggota keluarga misalkan Tuhan panggil gitu, ya kita nggak jadi ngeblame Tuhan juga ya, maksudnya karena mungkin kita tahu kali ya semua kebaikan Tuhan tuh benar-benar nggak ternilai banget, jadi kayak ya pasti di balik itu semua ada maksud Tuhan pasti, karena intinya ya mau itu terkesannya buruk buat yang kita alamin, tapi itu pasti yang terbaik juga yang Tuhan kasih buat kita. Jadi Iya. nggak pernah mikir kayak Tuhan ngecewain kita, nggak sih. even ada masalah-masalah atau apa, maksudnya kayak kita percaya kalau Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita punya. Jadi kayak kalau kayak berat banget, pusing banget, tapi kayak ya udah nanti kalau udah lewat juga kita bisa jadi pelajaran gitu loh, dan Tuhan maksudnya tuntun juga, jadi nggak pernah ngerasa dikecewain. Kalau nih hypothetically ya, hypothetically bisa Tuhan nih mengambil berkat kamu, sekali kamu totalnya rugi, totalnya semua yang kamu build ini semua hilang, nggak kecewa Tuhan. Nah itu maksudnya yang aku selalu bilang kalau semuanya tuh punya Tuhan kan. Jadi ya Tuhan ambil ya nggak apa-apa, Ya punya udah, nggak Tuhan. apa-apa, Ya iya. kita kan dititipin. Betul. Bahkan anak kalian. Kak, kalau itu takut. Takut kan? Soalnya kita kan saya orang Kristen juga, ya kan? Kita tuh ada satu momen di mana kita bisa benar menggebu-gebu untuk Tuhan. Wah, I love the Lord. The Lord is the best. The Lord is so good, ya kan? Tapi ada momen yang kita bukan mendinai Tuhan. Kita nggak kecewa Tuhan, nggak kecewa. Cuma kita ada momen yang mana kita kayaknya, aduh, kok kayaknya feelingnya kayak itu loh, kayak jenuh aja, kok cuma normal saja, tidak ada suatu gejolak, nggak ada kerasa sama Tuhan, kayaknya kesan jauh. Tapi bukan yang kita deny Tuhan, masih ke gereja, masih melayani, masih doa, masih baca kitab, masih kerjakan, cuma kayaknya feeling yang kayak lost touch gitu. Iya. Kalian pernah rasain hal tersebut Pernah, nggak, pernah, Kristen? pernah. Apa terus all this time benar mengejar Tuhan terus? Nggak pernah kok kayak gitu. Bahkan sampai kayak kita ngerasa, dia kita selalu ngingetin ya Jo. Misalkan kita kan selalu renungan Kak, tapi ada momen dimana tiba-tiba kok kita jadi jarang renungan ya gitu. Terus dia gitu kayak misalnya tuh lagi capek banget, sibuk, tapi ntar kayak selalu ada Roh Kudus yang ngingetin gitu loh Kak, kayak lo sibuk juga kan gara-gara gue yang ngasih kerjaan gitu misalnya. Masa yang lo masih bisa nafas aja itu waktu dari Tuhan, terus lo kok sok-sokan jual mahal gitu, kayak maksudnya waktu udah terlalu sibuk nih, nggak punya waktu buat baca firman, nggak punya waktu buat renungan. Nanti kalau Tuhan bikin itu, maksudnya kayak waktu lo habis gimana, misalnya kayak ada gitu-gitunya. Terus kadang juga suka mikir, kok tiba-tiba suara Roh Kudusnya nggak ada, apa Tuhan udah capek nih ngasih tahu kayak renungan, tapi misalnya kita nggak dengerin gitu, tiba-tiba hilang. Lah itu juga aku udah sampai selalu diingetin kayak bersyukur kalau masih ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus udah nggak ada, itu berarti bisa jadi Tuhan ninggalin lo udah terlalu jauh. Nah itu tuh pasti langsung kayak aku ketong kita lagi kayak Poy ayo kepala keluarga, jangan sampai kita istri anak-anak jauh dari Tuhan. Maksudnya kayak ayo pimpin lagi, harus ngelit lagi. Tapi nanti ada di momen kayak lagi menggebu-gebu lagi, tiba-tiba kendor lagi renungannya. Jadi salah ngingetin terus sih, ntar either Feli ngingetin itu atau itu yang ngingetin Feli. Tapi ada rasa yang kayak apa karena lagi kayak udah lagi calm banget, lagi tenang banget, jadi kok ngerasa jadi kayak jauh banget, padahal pas bener-bener lagi ada masalah kan bener-bener menggebu-gebu banget. Nah itu sih aku juga diingetin kayak jangan tunggu ada masalah baru lo cari Tuhan. Tapi jadi lo tetap harus ini. Kenyataannya memang begitu. Ada yang ada masalah baru bisa ketemu Tuhan, bener kan? Banyak kasus kan. Dan tadi pertanyaan saya bukan maksud saya meng-wish ya, tapi saya merasa even orang Kristen pun tuh ada satu titik yang dimana mereka tuh bisa
susah bisa menemui keadaan tersebut. Contohnya anak kita atau pekerjaan kita atau mungkin kesehatan tubuh kita. Kalau kasusnya di kitab itu Job, Ayub kan kamu tahu. Ayub, iya. Dia hilang semuanya oke loh. Anak hilang sih oke, kerja hilang sih oke. Tapi kalau anak diri dia nggak oke loh. Ya kan? Dia marah-marah gara-gara kena sakit di dalam tubuhnya, dia baru marah-marah Tuhan lu di mana ya kan? Kita nggak tahu kita punya titik limitnya itu di mana, itu dia. Iya. But it's nice to share. It's nice to share. Alright. Okay, one final question buat Feli. Seorang perempuan pengen punya segala-galanya, karier, keluarga yang baik, yang sayang Tuhan, semuanya pengen semuanya. Tapi pertanyaannya adalah, can a woman have it all? Enggak. Why? Enggak, pasti karena maksudnya kadang kita bisa lebih unggul di hal yang lain, tapi di yang lain tuh kita butuh bantuan orang. Kayak maksudnya aku butuh banget, kayak sekarang nih Hito, dia harusnya kan syuting terus, udah banyak tawaran buat syuting, tapi dia milih untuk dia mau sama anak-anaknya dulu, terus dia mau bantu aku, mau support aku. Jadi maksudnya kayak number one supporter aku juga Hito, anak-anak. Kalau nggak ada Hito juga pasti aku udah pasti jenuh. Terus udah gitu misalnya Hito terlalu banyak ngelarang aku, misalnya udahlah jangan terlalu baik ini, kamu harusnya begini, pasti aku stres. Apalagi kan kayak aku benar-benar yang, apalagi pas hamil ya Kak, itu kan aku anaknya benar-benar super nggak bisa diem. Aku bisa yang kayak Masih anak atau bayinya? Waktu aku masih hamil Bible, belum lahiran, masih Bible. Itu yang tadinya aku punya beberapa program TV, terus udah gitu aku juga nge-host, aku sinetron. Pas aku hamil 5 bulan Bible, aku pendarahan, itu aku literally stop semuanya. Itu kan kalau misalnya Hito nggak support aku pasti stres banget karena kayak ngerasa kehilangan jati diri gitu loh Kak. Tapi Hito tuh selalu support aku, selalu, maksudnya kayak aku tuh anaknya apapun yang aku rasain pasti aku sampein. Kayak misalnya aku lihat teman-teman aku lagi pada syuting, atau teman-teman aku lagi dapat awards, atau teman-teman aku lagi apa, itu pasti tetap ada yang kayak envy-nya gitu loh Kak. Kayak pasti. Jo, ya ampun, kayak harusnya aku masih bisa kayak gini ya. Kayak maksudnya ini lagi kayak di puncak karir di dunia entertainnya nih. Harusnya masih bisa dapat banyak begini, dapat peran begini, banyak banget yang aku belum capai. Tapi kayak itu bilang ya nggak apa-apa, pasti Tuhan punya maksud lain lagi, Jadi aku selalu kayak, ya benar, yang penting aku sampein, dan itu tuh selalu ngasih afirmasi positif juga. Jadi walaupun aku tahu aku nggak unggul di hal-hal yang lain-lain, kayak aku, tapi pasti Tuhan punya yang lain lagi, dan pasti aku punya number one supporter. Jarang nih kayak gini nih. Jarang kan? Last question ya. Orang kalian berdua benar-benar pasti ada satu kata-kata envy. Bukannya judge, semua envy, kayaknya aduh saya pengen seperti Hito sama si Feli, punya anaknya semua baik, sehat, cakep dua-duanya, bisa sukses dan segala macam kayak begitu. Is it realitinya demikian? Should people be envious of you, like you are the perfect life, the perfect couple, the perfect marriage, the perfect work, business, everything? No lah. But what would you say to people yang nonton kalian, pasti kan ada gitu? Ada prosesnya guys. Iya, buat nyampe ke tahap ini ada proses semuanya. Ada tangis, ada kerja keras, nggak tidur. Ya kan, kayak bener kerja dari jam 12 dari 8 pagi sampai 12 malamnya lagi, tapi jam 3 pagi udah live. Bukan, maksudnya ada proses yang kayak bener-bener udah nggak tidur, udah sakit semua badannya, udah ngilu banget tulang tuh. Kalau pas zaman COVID lagi yang tulang-tulang ngilu tuh, kita udah ngilu-ngilu semuanya. Terus ada yang perlu dicemburuin dari kita juga sih. Gak ada. Ya nikmatin aja hidup. Kita jujur aku banyak kepikiran kayak, ini puji Tuhan kan Scarlett sukses, ya kita ada keluarga happy ya segala macam. Terus pernah ngebayang kalau faktanya Tuhan kasih kita dipercayain bisnis yang mungkin belum bagus gitu. Kita masih sampai saat ini lagi kebingungan buat cari kerja, kita lagi nggak ada kerjaan tuh gimana gitu. Ya tetap harus bersyukur. Jadi ya disyukurin aja semuanya. Jadi apapun kondisinya saat ini pun kita nggak mencoba untuk kayak wah ini kita harus dapetin ini, kita harus dapetin. Soalnya kita udah ada di posisi bawah bareng-bareng juga gitu loh Kak, kita pas udah pernah nyobain di bawah kayak gimana. Sampai sekarang kita ada di sini, orang bilang gimana caranya, kita benar-benar nggak tahu sama sekali. Karena menurut kita proses aja, karena kita pernah Kak dari zaman dulu, misalnya pas dari pacaran aja mau jalan, duitnya 100.000 doang ya. Terus itu suruh pilih aku mau nonton apa mau makan. Terus aku bingung, masa nonton nggak makan, gue lapar. Tapi kalau nggak makan, kalau nonton doang, kalau nggak nonton juga pengen nonton. Itu pun nggak bisa tiap hari. Tapi itu juga kita cari, kita cari solusi yang lain. Maksudnya kayak ya udah kalau gitu kita nonton pakai DVD aja, nonton. Terus kita makannya yang cuma 5.000, tapi kita tetap
enjoy. Pacaran kita gitu dulu, aduh beli DVD bajakan. Parah banget lah. Loh, iya bener kan? Iya sih, parah banget. Jangan contoh ya, itu kan dulu nggak punya Kayaknya duit. udah nggak ada DVD bajakan. Udah nggak ada kan sekarang ya, udah nggak ada deh kayaknya. dulu banget yang cari yang 5.000. Sekarang online dong bajakannya, masa DVD. Oke, gitulah Ya zaman tapi dulu. dulu ya kita nikmatin enak, nggak pernah ngeluh kayak enak banget ya mereka. Nggak pernah, Jadi, justru orang- jadi saat kita lagi kayak gini pun juga Kok ya, bisa ya, kita juga masih sampai sekarang kan kita benar-benar kayak setiap kali kita lagi kemana-mana kita mikir kayak kok bisa ya, kayaknya dulu kita Iya. buat sampai kesini aja tuh Iya. gimana caranya, kayak zaman dulu kita ke Singapura aja tuh kita udah kayak Oh iya. wah kita ke Singapura poy dan gitu. tapi karena proses itu juga jadi kita lebih menghargai apa ya setiap Iya, waktu ngerti. usaha dan apa yang udah kita dapetin. Jadi nggak apa ya, kita nggak banyak yang pikir kayak kok Feli owner skincare apa segala macam, tapi gaya-gaya gitu aja ya karena kita udah membiasakan dari dulu kayak gini gitu. Iya. Jadi nggak heboh ya. Yang heboh, Iya, nggak iya. hedon, nggak Iya. Ya ngerti. ya lebih Jadi- wise aja. Jadi pernah satu ya, Tuhan ya. Tuhan. Iya. Tuhan, Betul. amin, amin, amin.